Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan Bu Guru. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng? Kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Oke, sekarang di sini Guru akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff. Nih, hukum Kirchhoff itu ada dua, nak. Kalau kita berbicara tentang rangkaian listrik, hukum Kirchhoff itu harus kita pahami betul. Ya, karena di dalam rangkaian listrik, ya arus searah ataupun rangkaian listrik yang AC yang kita gunakan itu pasti ini akan berlaku, ya. Hukum Kirchhoff itu ada dua, ya. Hukum satu Kirchhoff, nih. Hukum satu Kirchhoff itu akan bahas tentang arus yang berada di titik percabangan. Oke, seperti ini. Nah, kita akan selalu yang namanya dalam satu rangkaian itu ada titik percabangan dari rangkaian listrik. Nah, karena kemarin kalian sudah melihat pada rangkaian paralel itu ada titik cabang di mana arus itu masuk dan di mana dia keluar. Nah, walaupun ini sepele atau sederhana, tetapi ini sangat penting sekali kalian ketahui. Yang mana yang masuk ke arus yang masuk ke titik percabangan, lihat tanda panahnya yang menuju titik. Sedangkan yang keluar itu adalah yang menjauhi titik percabangan. Oke, kita lanjut. Nah, menurut hukum satu Kirchhoff, pada titik percabangan rangkaian listrik arus searah, ya, maka jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Nih ya, jadi kalau 10 yang masuk, maka yang keluar pun juga 10. Nah, kemudian sekarang kita identifikasi, kita terapkan konsep ini. Yang masuk ke titik percabangan, itu kita lihat yang tanda panahnya menuju titik. Itu I1, I2, dan I3. Sedangkan yang keluar adalah I4 dan I5. Maka dari sini kita bisa menuliskan persamaannya, yaitu arus yang masuk adalah I1 ditambah I2 ditambah I3, sedangkan arus yang keluar adalah I4 dan I5. Sampai di sini bisa dipahami anak ya? Oke, kita lanjut dengan yang hukum 2 Kirchhoff. Nah, dalam hukum 2 Kirchhoff itu kita berbicara tentang rangkaian tertutup. Nah, kemarin kalian sudah praktikum, rangkaian tertutup itu adalah rangkaian yang semua rangkaiannya dalam keadaan terhubung dengan baik, sehingga lampu bisa menyala atau arus itu bisa mengalir. Nah, menurut hukum 2 Kirchhoff, ya, pada rangkaian tertutup, maka ya jumlah sumber tegangan ditambah dengan jumlah arus yang mengalir dan dikalikan dengan hambatan itu harus sama dengan 0. Ini berlaku jika rangkaiannya tertutup. Kalau terbuka bagaimana? Ya tidak berlaku, karena ini sudah jelas sekali bahwa pada rangkaian tertutup berlaku ini. Nah, karena di sini pada rangkaian itu baterai yang digunakan juga lebih dari satu, kemudian arus yang mengalir karena nanti ada percabangan juga lebih dari satu, maka kita perlu perjanjian tanda. Oke, perjanjian tandanya ini. Nah, kalau kalian ingin sukses belajar tentang hukum Kirchhoff 2, ya, hukum 2 Kirchhoff, maka perjanjian tanda ini harus kalian ingat. Ya, I bertanda positif jika arah arus arah dengan arah lob. Ya, ingat ya. Sedangkan I bertanda negatif jika arah arus berlawanan arah dengan arah lob. Nanti ada yang bertanya, arah lob itu yang mana? Nanti Guru tunjukkan ya, nak ya. Sedangkan E2 itu sumber tegangan, itu namanya simbol dari sumber tegangan itu adalah E. E bertanda positif jika penelusuran lob bertemu kutub positif sumber tegangan, dan E bertanda negatif jika penelusuran lob bertemu kutub negatif sumber tegangan. Jadi sekali lagi, perjanjian tanda ini mohon betul-betul diingat dan konsisten penerapannya. Jangan nanti suatu saat I sama dengan tanda negatif ini, positif begini, dibolak-balik. Maka tidak akan bisa
kalian menyelesaikan soal dengan baik. Oke, jadi ini ya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana kita menerapkan perjanjian tanda tersebut pada rangkaian. Ya, sekarang Bu Guru ke sini dulu. Nah, nih. Nih, Guru ini masih oke dah. Nih. Nah, di sini anak-anakku semuanya Bu Guru sudah buat rangkaiannya di sini, ya. Ini ada R1, di sini ada R2, ini R3, ini sumber tegangan E1, ini sumber tegangan E2. Yang lob itu yang mana? Ini yang ini namanya lob ini sebenarnya. Ini arah lob ini ya. Oke, ini juga arah lob. Langkah pertama yang harus kita lakukan yang pertama adalah menentukan arah arus. Memisalkan, bukan menentukan, memisalkan arah arus pada titik percabangan di sini. Kita misalkan I1 itu mengalir pada rangkaian R1, I2 mengalir pada rangkaian R2, R3, I3 mengalir pada rangkaian R3. Arah arus itu bebas kita misalkan. Jadi tidak harus seperti Bu Guru. Boleh kalian berlawanan dengan Bu Guru, tetapi tetap nanti hasilnya akan sama. Enak ya. Oke, ini Bu Guru misalkan I1 arahnya ke kanan, I2 juga ke kanan, I3 ke bawah. Kemudian arah lobnya juga bebas, nah. Tidak harus arah dengan jarum jam, arah lob bisa berlawanan arah jarum jam. Tapi di sini Bu Guru menggunakan searah jarum jam. Nih. Oke, sekarang kita mulai dulu lob 1. Kita penelusuran lob 1 berlaku ini. Sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Maka kita lihat sekarang, perjanjian tanda yang tadi itu kita terapkan. Kita menelusuri rangkaian dengan menggunakan lob, kita mulai dari kiri dulu. Ini kan tanda panahnya ini ketemu kutub negatif, yang kecil ini adalah kutub negatif. Nah, kalau udah ketemu kutub negatif, berarti E-nya harus bertanda minus. Kemudian kita telusuri ada rangkaian ini ketemu dengan R1. R1 ini akan dialiri arus I1. Karena dia dialiri arus I1, maka I1-nya itu kita lihat tandanya positif atau negatif. Arah lob sampai di sini kan kita muter nih, searah dengan jarum jam. Di sini, oh dia ke kanan arah lobnya. I1 juga arahnya ke kanan. Berarti kalau ke kanan, tandanya adalah positif. Bisa dipahami ya, nak ya? Kemudian kita lanjut. Penelusuran lob kita. Sudah R1 kita menuju ke R3. Nah, pada R3 ini akan dialiri arus I3. Lihat arah lobnya. Arah lob ke bawah, arus juga ke bawah. Berarti tandanya positif karena searah. Berarti I3 plus R3 kali R3, maaf, ini harus sama dengan 0. Ini Bu Guru beri nama persamaan 1. Nah, setelah itu kita ke lob 2. Nih, lob 2. Ya. Kita mulai dari atas dulu juga boleh. Di sini Bu Guru karena di sini ada sumber tegangan, Bu Guru lewat atas dulu ya. Ini penelusuran lob ketemu kutub positif, yang panjang ini kutub positif. Maka karena dia tandanya adalah kutub positif bertemu pertama kali, berarti E2 bertanda positif, sorry. Jika bertemu kutub positif sumber tegangan, maka E2 bertanda positif. Nah, ini dia. Kemudian kita lihat, telusuri setelah E2 kita ketemukan, kita telusuri R3. R3 pada lob 2 itu arusnya berlawanan. Kalau pada lob 1 tadi dia searah, tapi pada lob 2 dia berlawanan. Coba kalian lihat nih. Lobnya ke atas, I3-nya ke bawah. Karena dia berlawanan, maka tandanya negatif. Kemudian kita lanjut penelusuran. Ketemu dengan R2. Arus yang masuk ke I2 dengan arah lob ini searah. Coba kalian lihat nih ya, itu searah. Maka dia bertanda positif. Nah, oke. Nah, oke. Kemudian karena tidak ada lagi yang lain, berarti harus sama dengan 0. Ini ya persamaan 2. Kemudian kita ke persamaan yang berikutnya. Nah, kenapa kita butuh persamaan yang ketiga? Dalam konsep matematika, ada 3 variabel yang tidak diketahui. Apa saja? I1, I2, dan I3. Kalau kita hanya menggunakan lob 1 dan lob 2, maka kita akan kesulitan. Maka kita tambah persamaan yang ketiga
dengan